Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi yang nanti akan Ibu berikan contoh yang kemudian kita akan menentukan bersama-sama apa saja struktur dan juga kebahasaan pada teks eksposisi. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dulu pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu teks atau sebuah teks ataupun tulisan yang memuat informasi maupun pengetahuan yang secara umum memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan ataupun uraian mengenai suatu ide pokok, gagasan utama, kemudian pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Selain itu juga, teks eksposisi memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan yang berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandang tertentu. Untuk membuat teks eksposisi biasanya ditujukan pada isu yang ada pada masyarakat tentang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, atau yang lain sebagainya. Kemudian dari teks eksposisi yang sudah ditulis, maka pembaca akan memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam menanggapi isu yang ada di dalam masyarakat. Sebelum memulai menulis teks eksposisi, penulis harus menentukan tujuan dari teks eksposisi terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks eksposisi, selanjutnya kita juga harus mengetahui ada struktur apa saja yang ada di dalam teks eksposisi. Struktur yang pertama yaitu ada tesis. Di bagian pertama ini, tesis membahas tentang pengenalan isu, kemudian menjelaskan masalah, gagasan utama, hingga pandangan umum seorang penulis terkait topik yang akan dibahas. Struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Setelah mengenalkan suatu isu atau masalah, maka dilanjutkan dengan rangkaian argumen yang dapat dipahami serta berbagai rangkaian alasan yang logis. Informasi yang ditulis juga harus sesuai dengan temuan, sesuai dengan fakta yang terjadi, dan disertai dengan pendapat ahli. Jadi, dalam bagian yang kedua ini, kita akan banyak menemukan pendapat sebagai penjelasan dari struktur yang pertama, yaitu tesis. Selanjutnya, struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Pada bagian terakhir, struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Jadi setelah kita menyampaikan isu dan juga masalah, kemudian didukung oleh pendapat dan berbagai alasan dan fakta yang sesuai, kemudian dijelaskan penutup ataupun kesimpulan. Jadi penegasan ulang ini bertujuan untuk menegaskan kembali terhadap pendapat awal sekaligus simpulan dan juga saran terhadap masalah yang dibahas pada topik di dalam teks eksposisi. Materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Setelah mengetahui pengertian teks eksposisi, kemudian kita sudah mengetahui struktur dari teks eksposisi, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Kaidah kebahasaan bisa disebut juga dengan gaya bahasa khas dari sebuah teks, sehingga dapat membedahnya dengan teks yang lain. Berikut ini ada beberapa kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Yang pertama yaitu kata-kata teknis. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang akan dibahas. Misalnya saja seperti sektor kehutanan, kemudian penebangan liar, hutan lindung, kehutanan masyarakat, ekowisata, dan lain sebagainya dengan sebuah argumentasi. Yang kedua yaitu kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi.
Teks eksposisi banyak memakai kata-kata yang menjelaskan dengan hubungan argumentasi. Misalnya seperti jika, karena, sebab, akibatnya, dengan demikian, atau oleh karena itu. Yang ketiga yaitu kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Jadi teks eksposisi biasanya memakai kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau istilah yang menyatakan keterangan waktu. Dan tidak hanya itu, teks eksposisi juga biasanya menggunakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Contohnya adalah akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaliknya, ataupun berbeda halnya. Selanjutnya ada kata-kata persuasif. Teks eksposisi itu biasanya memakai kata-kata persuasif untuk mengajak ataupun memengaruhi lawan tutur. Jadi kata yang biasanya digunakan untuk melakukan persuasif yaitu seperti kata sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, ataupun harus. Oke. Setelah kita membahas dari pengertian teks eksposisi, kemudian struktur teks eksposisi, dan yang terakhir baru saja kita pelajari yaitu tentang kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Selanjutnya Ibu akan memberikan salah satu contoh teks eksposisi yang nantinya kita akan bersama-sama membedah, mencari apa saja struktur yang ada di dalam contoh teks yang sudah Ibu berikan nanti. Kemudian kita juga akan mencari kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu contoh teks eksposisi yang nantinya akan kita bahas bersama-sama struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Contoh teks eksposisi yang bertemaan tentang pelestarian budaya dengan judul pengelolaan kekayaan budaya. Mari kita baca bersama-sama. Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya menjaga dan melestarikan budaya negara kita. Tujuannya agar kebudayaan kita tidak punah. Budaya lokal punya peranan penting dalam memperkokoh ketahanan bangsa. Pemerintah daerah dituntut untuk bergerak lebih aktif melakukan pengelolaan kekayaan budaya karena budaya tumbuh di ranah masyarakat pendukungnya. Di samping itu, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan juga masyarakat sendiri juga harus berperan dalam pengelolaan kekayaan budaya. Pengelolaan budaya ini dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, melindungi, yaitu merawatnya agar tidak punah dan rusak. Yang kedua, mengembangkan, yaitu meneliti dan membuat laporan kajian. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan, yaitu melakukan kegiatan festival dan penyebaran informasi. Cara yang keempat yaitu mendokumentasikan, yaitu membuat tulisan yang dilengkapi dengan foto dan juga dokumen audiovisual. Pengelolaan kekayaan budaya sebetulnya merupakan cara kita untuk memahami, melindungi, dan melestarikan budaya agar tidak punah dan dapat memperkokoh ketahanan bangsa. Itu tadi salah satu contoh dari teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membahas struktur apa saja yang ada di dalam teks eksposisi tersebut. Dalam teks eksposisi menjelaskan adanya bagian struktur pertama yaitu tesis. Pada paragraf awal menjelaskan tentang tesis, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang baik kita seharusnya menjaga dan melestarikan budaya negara kita. Tujuannya agar kebudayaan kita tidak punah. Bagian ini disebut dengan bagian tesis karena membahas ataupun menyajikan tentang pengenalan isu, masalah, ataupun topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Dalam tesis ini juga menjelaskan tentang gagasan utama ataupun pandangan umum dari seorang penulis terkait topik yang dibahas. Struktur yang kedua yaitu dimulai dari paragraf kedua
dengan kalimat budaya lokal punya peranan penting dalam memperkokoh ketahanan bangsa. Sampai pada paragraf keempat di bagian cara yang dilakukan untuk pengelolaan budaya, yaitu mendokumentasikan, yaitu membuat tulisan yang dilengkapi dengan foto ataupun audio visual. Pada bagian ini menjelaskan tentang argumentasi. Karena di dalam bagian ini menjelaskan tentang rangkaian alasan, kemudian informasi yang dijelaskan itu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian disertai dengan pendapat ahli. Dan di dalam bagian kedua, yaitu bagian argumentasi, ini banyak mengandung pendapat dari penjelasan pertama, yaitu tesis. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Pada contoh yang sudah diberikan tadi, struktur penegasan ulang terletak pada paragraf akhir yang di kalimat pertamanya, yaitu pengelolaan kekayaan budaya sebetulnya merupakan cara kita memahami, melindungi, dan melestarikan, sampai pada kalimat terakhir yaitu ketahanan bangsa. Pada bagian terakhir yaitu penegasan ulang, itu dijelaskan tentang kesimpulan dan juga penutup yang memberikan kesimpulan dan juga saran terhadap masalah yang sudah dibahas pada struktur pertama dan juga kedua. Itulah tadi struktur teks eksposisi yang sudah kita bahas, yaitu ada 3 struktur di dalam teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari contoh teks eksposisi yang sudah Ibu berikan tadi. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kata teknis atau peristilahan, yaitu terkait dengan suatu topik atau permasalahan yang akan dibahas. Contoh dalam teks eksposisi pada kata teknis ini yaitu budaya lokal, yang artinya adalah budaya yang berasal dari dalam daerahnya sendiri. Sedangkan contoh selanjutnya yaitu kata teknis lembaga swadaya masyarakat, yang artinya adalah organisasi atau lembaga yang dibuat oleh sekelompok anggota masyarakat yang bergerak dalam bidang tertentu. Kaidah kebahasaan pada contoh teks eksposisi selanjutnya yaitu kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi, yang artinya menjelaskan tentang hubungan argumen. Contohnya pada kata karena. Contoh selanjutnya yaitu kata-kata yang berhubungan dengan kronologis atau istilah yang menyatakan waktu, misalnya pada di samping itu. Kemudian contoh selanjutnya ada kata-kata persuasif yang bertujuan itu untuk mengajak dan juga memengaruhi lawan tutur kita yang kita ajak bicara, misalnya pada kata harus di dalam contoh teks eksposisi yang sudah Ibu berikan tadi. Itulah tadi materi serta contoh mengenai beberapa struktur dan juga kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan selalu semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.